A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih tentang bab puasa sunnah dan apa-apa yang dilarang. Sekarang di sebelah ini, Bos. 707. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, la takhussu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali. La takhussu, janganlah kalian mengkhususkan lailatal jumu'ah, malam Jumat, biqiyamin, dengan berdiri ya, sholat maksudnya, min bainil layali, dari antara beberapa hari. Wala takhussu yaumal jumu'ati, janganlah kalian mengkhususkan pada hari Jumat, bisyamin, dengan puasa, min bainil ayam, dari antara beberapa hari, ila ayakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali pada puasa orang yang seorang di antara kamu biasa mengerjakannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya pertama kita bahas dulu tentang mengkhususkan sholat di malam Jumat. Ya. Kalau kita ingin melaksanakan ibadah dengan niat mengkhususkan pada malam Jumat, ini khusus nih malam Jumat nih, ibadah ini nggak boleh. Itu ibadah apa aja? Sholat, kalau sini kan sholat ini kan di bulan apa aja, nggak boleh mengkhususkan. Ini larangannya. La takhussu lailatal jumu'ah, ya. Kemudian puasa juga begitu, nggak boleh mengkhususkan di hari Jumat. Dan nah, di kitab Sebelum Salam itu diterangkan hadis ini adalah sebagai dalil pengharaman mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah sholat, tilawah yang tidak dibiasakan, kecuali apa yang telah datang nas tentang itu, seperti membaca surat Al-Kahfi. Itu banyak kan orang yang mengkhususkan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Maka sesungguhnya itu telah datang mengkhususkan malam Jumat dengan membacanya, dan surat-surat lain telah datang hadis-hadis tentangnya. Tapi ada pembicaraan waradat biha ahaditsu fiha maqal, telah datang hadis-hadis yang menerangkan membaca surat apa itu? Al-Kahfi, itu surat-surat yang lain pada malam Jumat. Iya, yang sifatnya mengkhususkan.
Itu hadisnya semuanya itu ada pembicaraan, ada perbincangan. Jadi ada banyak masalah dari segi keabsahannya gitu. Nah, kemudian dan hadis ini juga menunjukkan kepada keumumannya, yakni tidak disyariatkan sholat raghaib menggemarkan pada awal sholat raghaib, maksudnya sholat sunnah ini pada awal malam Jumat dari bulan Rajab. Tuh bulan Rajab tuh ya kan, banyak tuh ya kan kemarin tuh ribut-ribut. Nah, sekiranya hadis itu sah, hadisnya tentang bulan Rajab itu ya kan, mengkhususkan Pak. Tentu dia menjadi mukhasis, menjadi pengkhusus dari keumuman larangan ini yang tadi itu ya kan. Akan tetapi hadisnya diperbincangkan oleh ulama dan mereka menghukumi hadisnya maudhu. Tuh hadis-hadis tentang apa itu ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan pengharaman puasa sunnah secara sendiri. Secara tersendiri maksudnya di hari Jumat aja dia puasanya, nggak boleh. Dari mana itu? La takhusu yaumal jumu'ati bisyamin min bainil ayam. Ada pengecualian, kecuali ayakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali bahwa pada puasa seorang di antara kamu yang biasa mengerjakannya. Ini maksudnya bagaimana ini pengecualiannya? Nih. Nah, ini begini. Kalau secara tersendiri itu tetap dilarang. Adapun Nabi nih, ada orang yang mengartikan kalau asal hukum asal larangan itu kan haram ya. Haram dikerjakan. Ada ulama berpendapat dengan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari tiap bulan salah satu ayam sebanyak 3 hari ayamul bid ya yang udah kita bahas ya. Wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah, tetapi beliau tidak berbuka pada hari Jumat. Nah, ini kan begini. Ini namanya ada terkandung ihtimal. Berdasarkan hadis yang tadi, wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah, Nabi tidak berbuka pada hari Jumat. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa hukum berpuasa di hari Jumat makruh, ini kata jumhur ulama. Tetapi ini mengandung ihtimal. Ihtimal itu mungkin Nabi sebelumnya puasa, mungkin Nabi setelahnya puasa. Ini masih mungkin, sifatnya kemungkinan, ini namanya ihtimal. Nah, semata-mata ihtimal maka tidak bisa dijadikan dalil gitu. Jadi hukum puasa di hari Jumat, khusus di hari Jumat itu hukumnya haram. Nah, kecuali diiringi dengan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Ini berdasarkan hadis berikutnya kita baca ya. Wa anhu aidon, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian berpuasa yaumal jumu'ah pada hari Jumat, illa ayyasuma yauman qablahu, kecuali dia mengerjakan puasa yauman sehari, qablahu sebelumnya, au yauman ba'dahu atau sehari setelahnya, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menerangkan bahwa boleh puasa di hari Jumat asalkan diiringi dengan hari sebelumnya dan setelahnya. Tuh. Pernah ada sahabat
wanita puasa di hari Jumat. An Juwairiyah, dari Juwairiyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, pernah menemuinya, fi yaumi jumu'atin, pada hari Jumat, wahya shaimah, ketika dia sedang berpuasa, wanita itu ya. Faqala laha, lalu Nabi bersabda kepadanya, asumti amsi, apakah engkau telah berpuasa kemarin? Qalat, wanita itu menjawab, la, tidak. Qala, lalu Nabi bersabda, tasumina godan, engkau akan berpuasa esok hari? Qalat, wanita itu menjawab, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, fa'aftiri, maka berbukalah. Nah, ini riwayat Ahmad, Bukhari, dan Abu Daud. Kalau secara tersendiri di hari Jumat tidak boleh. Boleh kalau diiringi dengan puasa yang sebelumnya dan setelahnya. Paham ya? Bos, baca bos, ringkasan bos. Iya. Ya misal puasa Yaumul Bid ya kan, kebetulan jatuh pada hari Jumat gitu ya kan. Apa ya? Muharram. Hmm. Deh. Sekarang hadis 709. Wa anhu, dan darinya, ini maksud dari Abu Hurairah Aidon juga radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tasofa sya'banu fala tasumu, apabila intasofa, telah di pertengahan Sya'ban, bulan Sya'ban, apabila bulan Sya'ban itu telah di pertengahan, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, wastan karahu Ahmad, dan Imam Ahmad memandangnya hadis ini mungkar ya. Nomor 1, kenapa Ahmad memandang hadis ini mungkar? Karena hadis ini diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdirrahman, itu saya pakai bahasa Indonesia nih. Karena riwayat ini alasan Imam Ahmad memandang hadis ini mungkar. Riwayat ini dari jalan Al-Ala bin Abdirrahman, Al-Ala. Itu alasan Imam Ahmad, tetapi dia termasuk rawi yang terdapat di kitab Sahih Muslim, dan musonif itu pengarang kitab Bulughul Maram, maksudnya di dalam kitab At-Taqrib, kitab Rijalul Hadis, beliau katakan soduk, orang ini nggak apa-apa, bisa dijadikan hujjah, soduk itu ada benar, ada tergolong hasan. Washahahu Ibnu Hibban, dan telah disahkan oleh Ibnu Hibban wa ghairuh, dan lainnya. Jadi hadis ini boleh dipakai ya. Maksudnya kalau udah di tengah bulan Sya'ban ya, maka dilarang berpuasa, fala tasumu. Kalau berdasarkan hadis ini, kalau dia masuk pertengahan bulan Sya'ban, nggak boleh kerjakan puasa apapun, puasa sunnah apapun. Tetapi ada pengecualian ya. Lihat hadis 669 ya. Jadi larangan ini terikat muqayyad itu ya, 669.
669 ya. Deh. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan bisaumi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumain, dan tidak pula 2 hari, illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Itu kecuali rajulun, seseorang yang kana yasumu, biasa berpuasa, sauman dengan satu puasa, falyasum, maka bolehlah dia mengerjakan puasa itu. Jadi kalau yang kembali lagi, larangan hadis 709 yang idzan tasafa sya'banu falatasumu, apabila bulan Sya'ban telah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Ini bagi orang yang tidak biasa mengerjakan puasa sunnah. Kalau yang terikat dengan puasa sunnah biasa gitu, maksudnya biasa mengerjakan, tadi misalnya yaumul bid, ya kan, misalnya contoh kebetulan 3 harinya itu jatuhnya setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka boleh. Pertengahan bulan Sya'ban. Ya, kalau nanti kan bulan Sya'ban tuh ada keterangan bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban, Nabi suka juga berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kita bahas ini dulu bahwa sampai namanya pertengahan, melewati pertengahan bulan Sya'ban gitu ya kan. Nanti ada hadis bulan Sya'ban itu, puasa Sya'ban. Ini untuk yang tidak biasa mengerjakan puasa sunnah, dilarang berpuasa apabila telah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Itu hukumnya 700 berbagai ihtiyat, melarang berpuasa pada tanggal 16 Sya'ban ke atas, li ihtiyat, untuk berhati-hati. Ya, hadis berikutnya. Hadis 710. Wa anis Somma, dan dari As-Somma binti Busrin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, illa fi mafturidu alaikum, kecuali pada apa yang diwajibkan atas kalian. Fa illam yajid, lalu jika tidak dapat, ahadukum, seorang di antara kamu, illa liha'a inabin, kecuali kulit pohon anggur, bukan anggurnya, kulitnya ini maksudnya, kulit pohon anggur, bukan anggurnya. Au uda syajaratin, atau dahan pohon, fal yamdugha, maka hendaklah dia mengunyahnya, ai yut'imuha, memakannya, lil fitri biha, untuk berbuka. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, warijaluhu thiqatun, dan rawi-rawinya kepercayaan, illa annahu mutarib, hanya saja hadis ini mutarib, ada kegoncangan. Wa qad ankarahu Malik,
dan sungguh Imam Malik telah mengingkarinya. Wa qala Abu Daud, dan Imam Abu Daud berkata huwa mansukh. Ini hadisnya mansuh, dihapus. Alasan orang yang katakan hadis ini mutorib, karena hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Busar. Ini hapus ya bos? Mana ini? Gak bisa ya? Gak bisa, udah gak usah deh. Ini sebenarnya. Kenapa hadis ini kata mutorib? Ada kegoncang, ada ketidaktetapan gitu ya. Pertama, hadis ini ada yang katakan dari Abdullah bin Busar. Satu, Abdullah terima dari As-Soma, saudaranya, saudara perempuannya. Terus ada yang katakan dari Abdullah dari bapaknya, yaitu Busar. Tadi kan dari kakak saudaranya, karena dari bapaknya. Tuh Abdullah. Ada yang katakan Abdullah nerima dari saudara perempuannya, As-Soma. Tuh yang ini. Terus ada yang katakan dari bapaknya. Terus ada juga yang katakan As-Soma dari Aisyah. Sanadnya enggak tetap gitu, makanya disebut mutorib, ada kegoncangan gitu ya, nggak bisa ditetapkan yang mana yang benar dari mana gitu. Nah deh gitu. Tadi kata ini hadis berapa ini? Satu, hadisnya lemah itu ya, jadi kesimpulannya hadisnya lemah. Maksudnya dulu pertama kita bahas. La tasumu yauma sabti, jangan kamu berpuasa, puasa sunnah maksudnya ya, di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan atas kamu, misalnya bernazar itu ya, contoh ya, bernazar. Nah, jika kalian tidak mendapati melainkan liha inabin, kulit pohon anggur atau dahan pohon, falyam dugaha. Ini maksudnya begini. Kalau kamu berniat puasa, suruh buka, karena dilarang, suruh buka gitu. Kecuali yang wajib, misalnya nazar tadi itu kan, mau bayar. Di sini lemah gitu ya. Tetapi ada diperbincangkan memang seperti misalkan ini. Imam Malik dulu nih, berkata Imam Malik, waqad ankarahu Malik, Imam Malik mengingkarinya, yakni Abu Daud berkata dari Imam Malik bin Anas, huwa kadzibun, yaitu dusta, hadisnya kadzib, maudhu. Wa qala Abu Daud, dan Imam Abu Daud berkata hadisnya mansuh, yakni dihapus dengan hadis yang setelahnya. Iya, nasi mansuh. Kalau hadis 710 ini hadis kan melarang puasa sunnah di hari Sabtu. Sekarang kita baca dulu hadis 711. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aksara ma yasumu minal ayyam yaumus sabti, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak mengerjakan puasa dari hari-hari itu adalah yaumus sabti, hari Sabtu, wa yaumul ahad, dan hari Ahad. Wa kana yaqulu, dan dia sering berkata, innahuma, sesungguhnya keduanya, yakni hari Sabtu dan hari Ahad itu, yauman aidin lil musyrikin, adalah hari id lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku ingin menyelisihi mereka. Akhrajahu Nasa'i, dikeluarkan dia oleh Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa hadza lafzuh, dan ini adalah lafadznya. Jadi berlawanan kan? Hadis 710
melarang puasa di hari Sabtu. Hadis 711 memerintah puasa hari Sabtu dan hari Ahad. Ahad hari Minggu. Ya. Kalau hari Ahad idnya orang Nasrani, Sabtu orang Yahudi. Nabi suka menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi hadis yang 710 itu dimansuh dengan hadis 711. Ya, 10 dong, mansuh kan yang dihapus. Ya. Ya mungkin boleh jadi awal-awal Islam itu dilarang, ya kan? Tapi setelah itu diperintah, gitu. Mansuh dihapus. Yang menghapusnya nasih namanya. Yang menghapusnya 711. Nah, deh. Jadi zahir hadis 711 ini boleh puasa secara tersendiri, yakni hari Sabtu aja atau hari Ahad, ya. Boleh juga digabung hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, baru denger ya, nggak biasa dilakukan orang ya, bang ya. Puasa hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, sekarang gitu udah tahu. Tuh, silakan yang mau menjalaninya. Boleh, hukumnya sunnah gitu. Dibaca ringkasannya. Iya. Yeah. Lil ihtiyat, untuk berhati-hati. Ya, itu hukumnya sunat ya. Sekarang berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di hari Arafah di Arafah. Ini gimana nih? Rahul Khamsah diriwayatkan oleh Imam yang 5, ghairat Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wal Hakim, dan memang Hakim. Wastankarahul Uqaili, dan Imam Al-Uqaili memandang hadisnya munkar. Ini boleh dicatat karena di dalam sanadnya ada Mahdi Al-Hijri. Mahdi Al-Hijri. Tuh, Mahdi Al-Hijri. Mahdi Al-Hijri telah dilemahkan oleh Al-Uqaili, dan dia tidak memiliki mutabi, dan rawi darinya itu diperselisihkan. Itu sebab kelemahannya. Hadisnya lemah. Jadi maksudnya apa? Nabi melarang puasa di hari Arafah tanggal berapa ini? 9 Zulhijjah ketika wukuf. Di Arafah. Di Arafah berarti untuk orang-orang yang mengerjakan haji. Dilarang. Karena hadis ini lemah, yakni tidak dilarang, bahkan
sunnah, ya, bahkan sunnah. Kalau kuat, ya, kalau kuat, kalau nggak kuat, yang lebih utama, jangan deh. Kan berat sono kan. Gak kayak kita di sini, kan panas-panasan kan. Tuh. Jadi hukumnya sunnah. Biasanya kalau Nabi, ya biasanya nih kalau Nabi apa namanya, ketika wukuf di Arafah itu tidak berpuasa gitu, ya, tidak berpuasa. Yang lebih utama adalah berbuka. Tetapi tidak berarti puasa Arafah di Arafah itu dilarang, karena hadis yang melarang itu hadisnya lemah gitu. Nah, terus bagaimana yang lebih utama, puasa apa berbuka kalau di Arafah? Yang lebih utama adalah berbuka gitu kalau wukuf di Arafah, ya. Kalau kita yang lebih utama kalau nggak wukuf, puasa gitu. Nah, kalau kita bahas tuh ganjarannya 2 tahun kan, setahun yang sebelumnya dan setelahnya. Itu kok bisa ya diampuni setahun yang setelahnya? Ini gimana itu? Kalau dosa itu kan pengampunan dosa itu kan ada karena ada sebab dosa kan. Ini belum berbuat udah diampuni dosanya yang akan datang. Ini gimana nih? Bos. Ini apaan? Iya. Nah, ini begini. Ya. Ini begini. Jadi kan jadi perbincangan ulama-ulama juga itu. Jadi kalau kitab Subulus Salam ini mengambil istimbat hukum itu ya. Nah, mereka yang diampuni dosa yang akan datang itu dipersempit baginya untuk melakukan perbuatan dosa atau ya. Karena kan manusia nggak luput dari berbuat dosa kan. Siang dan malam, nah hadis qudsi, ya kan Allah bilang siang dan malam kamu selalu berbuat dosa. Aku mau pengampun. Tuh. Minta ampunlah kepadaku. Terus atau dia itu setelah melakukan perbuatan dosa diberikan semacam kayak apa itu ilham itu untuk mengerjakan amal-amal soleh sehingga bisa menghapus dosa-dosanya. Iya, diunjukkan nih kamu berbuat begini. Iya, kayak gitu. Udah ya. Berikutnya. Nih sekarang puasa ini. Puasa dahar namanya. Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus menerus sepanjang hari, ya, setahun penuh. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la soma man somal abad, muttafaqun alaih. Tidak ada puasa orang yang berpuasa al-abad. Al-abad itu abadi, terus menerus setiap hari di dalam 1 tahun. Puasa setiap hari tidak dianggap puasa, ya. Tidak sah puasa orang yang puasa al-abad selama-lamanya. Bawahnya sekaligus wali muslimin hadis Abi Qatadah, dari Imam Muslim, dan bagi Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah bilafzin dengan lafaz la soma wala aftar,
dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. Jadi hadis ini melarang berpuasa dahar setiap hari selama 1 tahun. Udah aja nih. Oh. Ini namanya puasa dahar ya. Tidak dinamakan puasa orang yang puasa selama-lamanya. Yakni puasa tiap hari di dalam setahun. Walaupun ia berbuka di hari yang terlarang, yakni hari-hari tasyrik. Yakni orang yang puasa selamanya itu tidak dinamakan ia berbuka dan tidak dinamakan puasa. Jadi puasanya sia-sia, itu la soma wala aftar. Dia tidak berpuasa dan tidak pula dinamakan berbuka ya. Jadi dilarang. Terus ada ulama bilang, ada yang katakan sunnah puasa dahar ya. Sunnah berdasarkan kaidah orang yang lebih banyak mengerjakan. Maka aksara fi'lan kana aksara fadlan, diantaranya itu. Siapa saja yang apa yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak ganjarannya. Itu satu diantara alasannya ya. Tetapi bagaimana ini dulu saya bacain dulu alasan-alasan mereka. Man somat dahro, siapa saja yang berpuasa dahar. Puasa dahar apa ya? Puasa setahun penuh ya. Duyikot alaihi jahannam, maka neraka jahanam itu dipersempit atasnya. Nah, ini alasan orang-orang yang berpendapat puasa dahar itu disunahkan ya. Terus bagaimana pendapat yang lebih selamat? Masih banyak lagi dalil-dalil yang lain ya. Yang lebih selamat ya, kita katakan puasa dahar itu tidak diberi contoh oleh Nabi. Karena Nabi katakan begini, ana fa'asumu wa aftir. Ingatlah, sesungguhnya aku ini berpuasa dan juga berbuka. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, maksudnya perjalanan hidupku itu ya, bukan sunnah menurut istilah fikih nih. Falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Jadi insya Allah pendapat yang lebih selamat, puasa dahar itu hukumnya haram. Tuh ancamannya. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Gak diakuin sama Nabi, nanti gak diakuin jadi umatnya lagi. Itu ya. Jadi haram hukumnya puasa dahar. Itu insya Allah pendapat yang lebih selamat. Coba dibaca ringkasannya. Tujuh 712 ya. Ya, jangan yang puasa terus menerus. Izin terus bos, kalau puasa terus bos. Dulu itu tuh apa? Maksudnya puasa sebentar. Puasanya gimana nih? Pokoknya yang namanya puasa itu bukanya maghrib udah gitu. Ya, karena kan beda-beda, satu wilayah ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat gitu. Maksud kasih diskon gimana sih?
Gimana? Susun apaan sih nggak? Ini maghrib itu. Kita tutup dulu ya kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.